Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ica Dwi Safira, mahasiswa program studi Matematika Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya dengan NIM 0902020033. Di sini saya akan membahas tentang analisis pengaruh tingkat inflasi, tingkat pendidikan, dan tingkat kesehatan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019 menggunakan software RStudio. Analisis ini saya lakukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pemrograman terapan. Kita mulai. Yang pertama, kita run cat/014 untuk menghapus konsol. Kemudian rm list sama dengan ls untuk menghapus environment. Kemudian kita panggil package yang telah kita install, yaitu car, agricola, nortest, normtest, isianova, lmtest, ggpupr, menggunakan sintak library. Kemudian kita import dataset yang berasal dari file .csv. Kemudian kita tampilkan data yang ada di dalam file .csv tersebut ke dalam konsol. Berikut merupakan data yang telah kita panggil. Yang pertama ada variabel kabupaten atau kota, yang kedua ada variabel tingkat inflasi, yang ketiga ada variabel tingkat pendidikan, yang keempat ada variabel tingkat kesehatan, dan yang kelima ada variabel tingkat kemiskinan. Selanjutnya kita run summary dalam kurun dataku untuk menampilkan ringkasan statistika deskriptif terhadap semua variabel yang ada di dalam variabel dataku yang telah kita panggil tadi. Berikut merupakan output dari summary dalam kurun dataku. Kabupaten atau kota menampilkan output seperti ini karena data dalam variabel kabupaten atau kota berupa string. Ringkasan statistika deskriptif atau menggunakan sintak summary dalam kurun dataku hanya bisa menampilkan variabel yang datanya berupa numerik. Yang pertama adalah tingkat inflasi. Tingkat inflasi menampilkan minimum dari variabel tingkat inflasi atau nilai yang paling rendah dari tingkat inflasi, yaitu 0. Kemudian ada kuartil pertama dari variabel tingkat inflasi, yaitu 0. Kemudian ada median atau nilai tengah dari tingkat inflasi, yaitu 0. Kemudian ada mean atau rata-rata dari variabel tingkat inflasi, yaitu 0,03596. Kemudian ada kuartil ketiga dari variabel tingkat inflasi, yaitu 0. Kemudian ada nilai maksimum dari variabel tingkat inflasi atau nilai yang paling tinggi pada variabel tingkat inflasi, yaitu 0,19080. Begitu juga dengan tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, dan tingkat kemiskinan. Menampilkan nilai minimum, kuartil pertama, nilai median atau nilai tengah, nilai mean atau nilai rata-rata, nilai kuartil ketiga, dan nilai maksimum atau nilai yang paling tinggi terhadap variabel itu. Kemudian kita akan menganalisis statistika deskriptif pada variabel tingkat inflasi. Yang pertama yaitu mean atau nilai rata-rata dari variabel tingkat inflasi, yaitu 0,035963616. Menggunakan true karena di dalam variabel tingkat inflasi terdapat nilai 0.
Kemudian median dari variabel tingkat inflasi atau nilai tengah dari variabel tingkat inflasi yaitu 0. Kemudian simpangan baku dari variabel tingkat inflasi yaitu 0,07, 08, 0289. Kemudian varians dari variabel tingkat inflasi yaitu 0,005, 013, 049. Kemudian ada nilai minimum dan nilai maksimum dari variabel tingkat inflasi. Nilai minimum atau nilai terendah dari variabel tingkat inflasi menunjukkan 0 dan nilai maksimum atau nilai yang paling besar pada variabel tingkat inflasi yaitu 0,1908. Kemudian kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3 pada variabel tingkat inflasi. Yang pertama ada kuartil 1 dari variabel tingkat inflasi yaitu 0. Yang kedua ada kuartil 2 pada variabel tingkat inflasi yaitu 0. Begitu juga dengan kuartil ketiga pada variabel tingkat inflasi yaitu 0. Kemudian ada jarak antara kuartil pada variabel tingkat inflasi yaitu 0. Kemudian kita menganalisis statistika deskriptif pada variabel tingkat pendidikan. Yang pertama ada rata-rata atau median dari variabel tingkat pendidikan yaitu 7,597632. Kemudian ada median atau nilai tengah dari variabel tingkat pendidikan yaitu 5,91. Kemudian ada simpangan baku dari variabel tingkat pendidikan yaitu 3,84. Kemudian ada simpangan baku dari variabel tingkat pendidikan atau standar deviasi yaitu 3,84, 394. Kemudian ada varians dari variabel tingkat pendidikan yaitu 14,77588. Kemudian ada nilai minimum atau nilai paling rendah dan nilai maksimum atau nilai paling tinggi pada variabel tingkat pendidikan. Nilai minimum menunjukkan 3,45 dan nilai maksimum dari variabel tingkat pendidikan menunjukkan 16,9. Kemudian ada kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3 dari variabel tingkat pendidikan. Kuartil 1 menunjukkan 5,0725, kuartil 2 menunjukkan 5,91, dan kuartil 3 menunjukkan 8,83. Kemudian ada jarak antara kuartil pada variabel tingkat pendidikan, yaitu 3,7575. Kemudian kita analisis statistika deskriptif pada variabel tingkat kesehatan. Yang pertama, median atau rata-rata pada variabel tingkat kesehatan, yaitu 71,51737. Kemudian ada median atau nilai tengah dari variabel tingkat kesehatan, yaitu 72,215. Kemudian ada simpangan baku dari variabel tingkat kesehatan, yaitu 2,008336. Kemudian ada varians dari variabel tingkat kesehatan, yaitu 4,033415. Kemudian ada nilai minimum atau nilai yang paling rendah dan nilai maksimum atau nilai yang paling besar pada variabel tingkat kesehatan. Nilai minimum menunjukkan 66,55 dan nilai maksimum menunjukkan 74,13. Kemudian ada kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3 pada variabel tingkat kesehatan. Kuartil 1 menunjukkan 70,2775, kuartil 2 menunjukkan 72,2150, dan kuartil 3 menunjukkan 72,7250. Kemudian ada jarak antara kuartil pada variabel tingkat kesehatan, yaitu 2,4475. Kemudian kita analisis statistika deskriptif pada variabel tingkat kemiskinan. Yang pertama, median atau rata-rata pada variabel tingkat kemiskinan yaitu 108,2176. Kemudian median atau nilai tengah dari variabel tingkat kemiskinan yaitu 112,625. Kemudian simpangan baku atau standar deviasi
pada variabel tingkat kemiskinan, yaitu 66,51109. Kemudian varians pada variabel tingkat kemiskinan, yaitu 4423,725. Kemudian nilai minimum atau nilai yang paling rendah dan nilai maksimum atau nilai yang paling besar pada variabel tingkat kemiskinan. Nilai minimum pada variabel tingkat kemiskinan menunjukkan 6,63 dan nilai maksimum pada variabel tingkat kemiskinan menunjukkan 246,6. Kemudian ada kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3 pada variabel tingkat kemiskinan. Kuartil 1 menunjukkan 70,485, kuartil 2 menunjukkan 112,625, dan kuartil 3 menunjukkan 153,1325. Kemudian kita melakukan uji kenormalan data. Yang pertama, uji kenormalan data pada variabel tingkat inflasi, yaitu menunjukkan p-value 5,976E min 10 atau 5,976 kali 10 pangkat minus 10, yang artinya p-value kurang dari tingkat signifikan, yaitu 0,05, yang artinya data pada variabel tingkat inflasi tidak berdistribusi normal. Kemudian kita melakukan uji kenormalan data pada variabel tingkat pendidikan, yaitu menunjukkan p-value 5,429E min 0,6 atau 5,429 kali 10 pangkat min 6, yang artinya p-value kurang dari tingkat signifikan, yaitu 0,05, yang artinya data pada variabel tingkat pendidikan tidak berdistribusi normal. Kemudian kita melakukan uji kenormalan data pada variabel tingkat kesehatan, yaitu menunjukkan p-value 0,006026, yang artinya p-value kurang dari tingkat signifikan, yaitu 0,05, yang artinya data pada variabel tingkat kesehatan tidak berdistribusi normal. Kemudian kita lakukan uji kenormalan data pada variabel tingkat kemiskinan, yang menunjukkan p-value 0,2085, yang artinya p-value lebih besar dari tingkat signifikan, yaitu 0,05, yang artinya data pada variabel tingkat kemiskinan berdistribusi normal. Kemudian kita run cor untuk melihat nilai korelasi antara tingkat kemiskinan dan tingkat inflasi, yaitu nilai korelasi tingkat kemiskinan dan tingkat inflasi menunjukkan min 0,08329,784. Nilai min di sini menunjukkan bahwa antara variabel tingkat kemiskinan dan tingkat inflasi berlawanan arah. Kemudian kita lakukan uji korelasi pada variabel tingkat inflasi terhadap tingkat kemiskinan, yaitu menunjukkan p-value 0,6191, yang artinya p-value lebih besar dari tingkat signifikan, yaitu 0,05, dan t-hitung 0,50153, yang artinya t-hitung kurang dari t-tabel, yaitu 2,032, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat inflasi dan tingkat kemiskinan tidak ada korelasi. Berikut merupakan scatter plot dari korelasi antara tingkat inflasi dan tingkat kemiskinan. Dapat dilihat bahwa
titik pada scatter plot tersebut menjauhi garis, maka dapat disimpulkan tingkat inflasi dan tingkat kemiskinan tidak ada korelasi atau tidak ada hubungan. Lalu kemudian kita run chart untuk menampilkan output nilai korelasi antara tingkat kemiskinan dan tingkat pendidikan, yaitu min 0,6065842. Nilai minus di sini menunjukkan bahwa arah korelasi atau arah hubungan antara tingkat kemiskinan dan tingkat pendidikan saling berlawanan. Kemudian kita uji korelasi antara tingkat kemiskinan dan tingkat pendidikan. Itu menunjukkan p-value 5,415 E-5 atau 5,415 kali 10 pangkat min 5, yang artinya p-value kurang dari tingkat signifikan yaitu 0,05 dan t-hitung 4,5779, yang artinya t-hitung lebih besar dari t-tabel yaitu 2,032, maka dapat disimpulkan bahwa antara tingkat pendidikan dan tingkat kemiskinan terdapat korelasi. Kemudian kita buat scatter plot menggunakan sintak ggScatter. Berikut merupakan scatter plot dari korelasi antara tingkat pendidikan dan tingkat kemiskinan. Dapat dilihat bahwa titik-titik pada scatter plot berada di sekitar garis lurus dan mengarah ke bawah. Hal tersebut menunjukkan adanya korelasi yang negatif atau berlawanan arah antar variabel tingkat pendidikan dan tingkat kemiskinan. Kemudian kita run chart untuk menampilkan nilai korelasi antara tingkat kemiskinan dan tingkat kesehatan, yaitu min 0,387491. Selanjutnya kita uji korelasi antara tingkat kemiskinan dan tingkat kesehatan. Didapat p-value 0,01623, yang artinya p-value kurang dari tingkat signifikan yaitu 0,05 dan t-hitung 2,522, yang artinya t-hitung lebih dari t-tabel yaitu 2,032, maka dapat disimpulkan bahwa antara variabel tingkat kesehatan dan tingkat kemiskinan terdapat korelasi. Kemudian kita buat plot untuk scatter plot, menampilkan scatter plot antara korelasi tingkat kesehatan dan tingkat kemiskinan. Berikut merupakan scatter plot dari tingkat kesehatan dan dari korelasi tingkat kesehatan dan tingkat kemiskinan. Dapat dilihat bahwa titik-titik pada scatter plot berada di sekitar garis lurus dan mengarah ke bawah. Hal tersebut menunjukkan adanya korelasi negatif atau berlawanan arah antara variabel tingkat kesehatan dan tingkat kemiskinan. Kemudian kita run kode instruksi untuk penyusunan model linear dalam analisa data. Atau kita run variabel regresi BER yang berisi kode untuk menampilkan analisis regresi linear berganda pada data sebelumnya.
dan summary regresi Baer untuk menampilkan analisis regresi linear berganda. Karena pada perhitungan korelasi sebelumnya diketahui variabel tingkat inflasi dan tingkat kemiskinan tidak ada korelasi, maka hanya memakai variabel X atau variabel prediktor yang berkorelasi, yaitu tingkat pendidikan atau X2 dan tingkat kesehatan atau X3 untuk lanjut ke regresi linear berganda. Kemudian untuk estimasi parameter menggunakan data yang ada pada kolom estimate, lalu didapatkan model regresi Y sama dengan 426,629 min 9,575 X2 min 3,435 X3 plus standard error. Kemudian interpretasi parameter dari model regresi tersebut, yaitu yang pertama, setiap tidak ada penurunan tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan, maka nilai tingkat kemiskinan konstan di angka 426,629. Kemudian yang kedua, setiap kenaikan satu satuan dari tingkat pendidikan, maka tingkat kemiskinan akan menurun sebesar 9,575 satuan. Kemudian yang ketiga, setiap kenaikan satu satuan dari tingkat kesehatan, maka tingkat kemiskinan akan menurun sebesar 3,435 satuan. Untuk selanjutnya, ada signifikansi parameter, yang di dalamnya terdapat uji parsial dan uji serentak. Untuk uji parsial, kita menggunakan data yang ada di dalam kolom t-value dan PR lebih besar dari mutlak T atau p-value. Diketahui p-value pada tingkat pendidikan yaitu 0,0011, yang artinya p-value kurang dari 0, yang artinya p-value kurang dari tingkat signifikan yaitu 0,05. Dan T hitung yang ada pada tingkat pendidikan yaitu 3,558, yang artinya T hitung lebih dari T alfa, N min P sama dengan 2,036. Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Kemudian pada tingkat kesehatan diperoleh p-value 0,5093, yang artinya p-value lebih dari alfa dan T hitung 0,667, yang artinya T hitung kurang dari T alfa, N min P sama dengan yaitu 2,036. Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kesehatan tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Kemudian ada uji serentak. Untuk uji serentak, kita menggunakan data p-value. Diketahui p-value sama dengan 0,0002614, yang artinya p-value kurang dari alfa. Dan juga kita menggunakan F hitung atau F statistik yang diketahui 10,54, dapat diartikan bahwa F hitung lebih besar dari F tabel,
yaitu 2,92. Maka dapat disimpulkan model sudah sesuai. Kemudian ada koefisien determinan atau R-square. Koefisien determinasi dilihat dari nilai R kuadrat atau multiple R-square ini yang diketahui 0,3759. Nilai R-square sebesar 0,3759 artinya model mempunyai kemampuan dalam menerangkan variabel variasi, artinya bahwa model mempunyai kemampuan dalam menerangkan variasi variabel respons sebesar 37,59% dan nilai adjusted R-square ini yang diketahui 0,3402 yang berarti bahwa 34,02% variasi tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel prediktor, sedangkan sisanya sekitar 62,41% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Kemudian kita melakukan uji multikolinearitas menggunakan sintak VIF dalam kurung regresi Berg. Diperoleh nilai VIF dari tingkat pendidikan yaitu 1,356756 dan VIF dari tingkat kesehatan yaitu 1,356756 yang artinya kedua variabel tersebut memiliki VIF kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas atau tidak ada korelasi antar variabel prediktor dalam mempengaruhi variabel respon. Kemudian ada uji asumsi residual, yang di dalamnya terdapat uji residual identik, uji residual independen, dan uji residual berdistribusi normal. Yang pertama kita lakukan uji residual identik menggunakan sintak BB-test. Menghasilkan p-value sebesar 0,6614 yang artinya p-value lebih besar dari tingkat signifikan, yaitu 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa residual identik dan asumsi ketidaksamaan varian dari residual telah terpenuhi. Kemudian kita lakukan uji residual independen menggunakan sintak DW-test. Didapat p-value 0,1602 yang artinya p-value lebih besar dari alfa, yaitu 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi atau dengan kata lain, tidak terjadi pengaruh antara data sebelum dengan data terbaru. Kemudian kita uji residual berdistribusi normal menggunakan sintak Shapiro-test. Didapat p-value sama dengan 0,06996 yang artinya p-value lebih besar dari alfa atau tingkat signifikan yaitu 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal sehingga model regresi memenuhi asumsi normalitas.
Sekian pembahasan analisis saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.